Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 7 siswa-siswi MTS Miftal Huda Maguan Kalirembang. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga masih sehat selalu ya. Semoga dalam masa pandemi ini kita tetap diberi kesehatan, tetap diberi keimanan, dan kita selalu bisa melakukan rutinitas kita sehari-hari. Oke anak-anakku sekalian, masih kita belajar tentang ekonomi ya. Kemarin sudah kita sampaikan beberapa materi pada anak-anak tentang kegiatan produksi, konsumsi, distribusi, dan lain sebagainya. Maka pada hari ini Pak Cip akan menyampaikan tentang materi tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Namun sebelum pembelajaran saya mulai, perlu saya sampaikan kepada anak-anak sekalian, perlunya anak-anak meninggalkan komentar pada channel YouTube saya pada materi pembelajaran ini dengan menuliskan nama dan kelas. Nah, itu digunakan sebagai gantinya absensi kelas. Jadi bagi siapa yang tidak meninggalkan nama dan kelas, saya anggap tidak hadir dalam pembelajaran saya. Oke. Dan perlu saya ingatkan untuk anak-anak bisa melakukan subscribe ke channel YouTube saya sehingga pembelajaran yang saya sampaikan anak-anak akan mendapatkan notifikasi. Oke, kita mulai saja pembelajarannya anak-anak sekalian. Nah, standar kompetensinya adalah memahami usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Kompetensi dasarnya pada mapel ini adalah mengidentifikasi tindakan ekonomi berdasarkan motif dan prinsip ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Nah, ini indikatornya adalah mendeskripsikan berbagai tindakan ekonomi rasional yang dilakukan manusia, mendefinisikan pengertian motif, tindakan, dan prinsip ekonomi. Nah, di sini kita perlu tunjukkan. Nah, di situ ada gambar seorang gadis cantik ya. Dia mempunyai pemikiran dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah, dia memiliki motif ekonomi, prinsip ekonomi, dan juga tindakan ekonomi. Maka untuk memahaminya, apa itu bedanya motif ekonomi, prinsip ekonomi, dan tindakan ekonomi? Nah, kita lihat dulu apa yang ada di pikiran dari gadis tersebut. Nah, yang ada di pikiran dalam gadis tersebut adalah saya mempunyai modal. Di sekitar tempat tinggal saya ini banyak anak muda yang belum bekerja. Apa yang dapat saya perbuat untuk membantu mereka? Nah, secara prinsip ekonomi, gadis itu berpikir biaya minimal dengan kepuasan maksimal. Kalau saya berikan mereka uang untuk berusaha, belum tentu mereka dapat berusaha sendiri. Kalau saya dirikan rumah makan, hanya sedikit anak muda yang dapat tertampung. Tetapi kalau saya dirikan bengkel, akan lebih banyak anak muda yang akan bekerja di bengkel tersebut. Bengkel tersebut akan ramai karena belum ada bengkel di sekitar sini. Nah, di situ kan ada prinsip ekonomi, jadi mempunyai pertimbangan atau pedoman. Nah, tindakan yang dilakukan apa untuk si gadis itu? Nah, dia kemudian membuka bengkel saja lebih tepat. Keuntungannya untuk mendirikan panti asuhan. Kira-kira ada tidak ya nanti anak-anak yang bisa berpikir seperti itu? Ya, semoga nanti juga ada anak-anak yang punya gagasan dan ide-ide yang luar biasa untuk masa depan anak-anak sekalian. Nah, kita lihat penjelasannya ya. Pada contoh di atas kita melihat sosok seorang gadis yang sukses berada pada dua posisi. Dia sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, gadis ini begitu memperhatikan lingkungan di mana ia tinggal. Jadi tadi kan dia lihat di sekitar tempat tinggalnya banyak orang yang nganggur tuh, kemungkinan anak-anak muda yang nganggur. Nah, dia peduli sekali bagaimana kondisi lingkungan di sekitarnya. Sebagai makhluk ekonomi, dia berhitung dengan teliti untung atau ruginya untuk mendirikan bengkel. Nah, di sini berarti dia punya pertimbangan-pertimbangan
atau pedoman-pedoman supaya dia bisa apa? Melakukan tindakan ekonomi, ya. Jadi untung ruginya diperhatikan dulu untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, dalam melakukan tindakan itu dia juga berdasarkan motif dan prinsip ekonomi. Nah, dari sini kita sedikit sudah punya perkiraan ya, apa bedanya tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan juga prinsip ekonomi. Tentunya dari pemikiran contoh dari gadis tersebut. Yang pertama adalah tindakan ekonomi. Dalam melakukan tindakan ekonomi, orang harus menentukan pilihan dan memanfaatkan peluang. Ya, jadi tadi kan harus menentukan pilihan. Mau buka warung makan, nanti bagaimana? Nanti kalau membuka bengkel bagaimana? Nah, itu dalam melakukan tindakan harus ada beberapa pilihan. Dalam beberapa pilihan itu harus ada yang diprioritaskan. Jadi perlu menentukan prioritas kebutuhan. Yang kedua, memanfaatkan peluang. Peluang belum tentu ada, oleh karena itu jika seorang ada peluang terbaik, maka pelaku tindakan ekonomi harus dapat dimanfaatkan. Contohnya tadi gadis itu berpikir akan mendirikan apa? Mendirikan bengkel. Nah, peluangnya di situ, di sekitar tempat tinggalnya itu tidak ada bengkel. Makanya dia berpikiran untuk membuat bengkel. Ya, dengan memanfaatkan anak-anak muda dan sekitarnya, sehingga nanti pada gilirannya akan bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, ya. Tindakan ekonomi, nah ini di sini kesimpulannya atau pengertiannya. Tindakan ekonomi adalah tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara menentukan pilihan dan memanfaatkan peluang setepatnya. Tindakan ekonomi juga disebut dengan kegiatan ekonomi, ya. Jadi tindakan ekonomi itu adalah kegiatan atau usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara menentukan pilihan dan memanfaatkan peluang setepatnya. Tentunya orang tua kalian juga melakukan tindakan ekonomi, yaitu apa? Memilih menjadi petani misalkan, memilih menjadi tukang kayu misalkan. Di situ kan juga pilihan, ya. Dengan memanfaatkan peluang, misalnya kalau menanam padi, yang paling tepat waktunya adalah pada musim hujan. Itu juga peluang, ya. Tindakan ekonomi bisa dibedakan menjadi dua. Tindakan ekonomi secara rasional. Sebentar ya. Tindakan ekonomi secara rasional yaitu tindakan yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Sedangkan tindakan ekonomi irasional yaitu tindakan yang menurut pikiran menguntungkan tetapi kenyataannya tidak menguntungkan. Jadi ini adalah pemikiran secara rasional itu yang paling baik dan menguntungkan. Kalau irasional biasanya tidak menguntungkan dan kenyataannya justru malah merugikan, ya. Ciri-ciri tindakan ekonomi rasional antara lain: tindakan ekonomi itu untuk memperoleh kepuasan maksimal dengan pengorbanan minimal, yang dalam ilmu ekonomi disebut dengan prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi itu didorong oleh kepentingan, yang di dalam ekonomi disebut motif ekonomi, ya. Contoh tindakan ekonomi yang rasional misalnya, ya, berbelanja dengan berpedoman pada skala prioritas. Nah, skala prioritas itu apa? Skala prioritas adalah dengan mengutamakan kebutuhan yang dianggap perlu terlebih dahulu. Misalnya anak-anak punya uang sekian, mana yang lebih diutamakan untuk dibeli terlebih dahulu. Nah, tentunya sebagai siswa kalau punya uang ya digunakan untuk membeli apa? Alat tulis. Misalkan kalau pada masa seperti sekarang pembelajaran online ya dengan membeli kuota dan sebagainya. Jadi mengutamakan kebutuhan yang dianggap perlu. Tindakan ekonomi secara rasional yang dilakukan perusahaan antara lain misalnya menggunakan bahan baku yang harganya murah tetapi mutunya cukup memadai, ya, misalkan seperti itu. Nah, tindakan ekonomi rasional yang dilakukan pemerintah misalnya adalah dengan membangun sarana dan prasarana yang betul-betul tepat guna, misalnya membangun pasar dan membangun jalan raya yang digunakan untuk apa? Meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.
Oke ya. Contoh tindakan yang irasional. Nah, ini irasional itu tidak sesuai dengan pemikiran yang tepat. Contoh, Ria selalu berbelanja di toko yang jauh dari rumah dengan alasan harganya lebih murah. Padahal bila dihitung dengan ongkos dan waktu yang dikorbankan, harganya sama atau bahkan lebih mahal. Contoh, membeli sesuatu yang mungkin menganggap toko lain itu lebih murah, padahal untuk tempatnya jauh ini membutuhkan ongkos, misalkan beli bensin, terus kemudian waktunya juga lebih banyak. Nah, kalau dihitung-hitung kan mending mungkin kalau harganya lebih mahal sedikit di tempat kita yang lebih murah, yang dekat dengan tempat tinggal kita, tentunya kan lebih enak yang dekat saja. Yang kedua, kita akan membahas tentang motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan. Jadi kalau tindakan tadi usaha atau tindakan, kalau motif di sini adalah alasan. Alasan atau dorongan manusia untuk melakukan tindakan ekonomi untuk mencapai suatu kemakmuran. Nah, motifnya nanti ada bermacam-macam. Ada motif kebutuhan, kekuasaan, mencari laba, memperoleh penghargaan, menolong sesama, atau memperoleh kedudukan, ya. Jadi motif itu macam-macam nanti. Ya, nanti di contoh-contohnya juga ada. Memenuhi kebutuhan misalkan dorongan manusia untuk memenuhi kebutuhan untuk mencapai tingkat kemakmuran. Contohnya, Pak Wahyudi bekerja keras di setiap hari agar penghasilannya bertambah untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, itu motifnya adalah karena kebutuhan. Kalau motifnya karena kekuasaan, misalkan saja, yaitu mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan mendapatkan kekuasaan di bidang ekonomi. Contohnya apa? Pak Slamet konglomerat mempunyai perusahaan yang sukses, namun tetap mengelola perusahaan sehingga dapat mempengaruhi dan menguasai pasar. Jadi ingin menguasai pasar, ya. Yang ketiga, motif ekonomi memperoleh laba keuntungan. Contohnya apa? Nah, pedagang melayani dengan ramah sehingga barang dagangannya habis dan mendapatkan laba. Jadi ada motif untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat, ada motif penghargaan dari masyarakat, yaitu orang melakukan kegiatan atau tindakan ekonomi supaya apa? Supaya mendapatkan penghargaan atau dihormati oleh masyarakat. Yang kelima, motif ekonomi untuk sosial, jadi menolong sesama. Ya, misalkan orang melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan apa? Untuk membantu sesama manusia. Misalkan yang kena bencana, membantu yayasan, membantu anak yang putus sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian ada motif ekonomi untuk jabatan. Nah, di sini juga sama, hampir sama ya, tadi dengan motif kekuasaan tadi ya. Bukan kekuasaan tadi, motif penghargaan ya, atau kedudukan tadi hampir sama dengan motif kedudukan tadi ya. Kemudian nomor 7, motif menjamin masa depan, yaitu kegiatan manusia untuk memperoleh masa depan yang lebih baik. Misalnya dengan cara menabung, bekerja dengan cara menabung. Motif manusia untuk memenuhi kemakmuran, yaitu dorongan manusia untuk memperoleh kebutuhan hidup mencapai tingkat kemakmuran. Oke ya. Oke, tadi sudah ini. Baik anak-anak, saya kira itu saja untuk membedakan pengertian motif dan tindakan ekonomi. Sekarang kita lanjut ke prinsip ekonomi ya. Nah, prinsip ekonomi konsumen meliputi membuat skala prioritas kebutuhan yang paling penting, melihat barang yang benar dibutuhkan, berusaha menabung untuk masa depan, membelanjakan uang dengan tidak melebihi pendapatan, memperhatikan kualitas barang dan mendidik hidup hemat. Nah, ini prinsip ekonomi. Jadi prinsip ekonomi bisa diistilahkan sebagai pedoman
untuk melakukan kegiatan ekonomi. Maka perlu dilakukan dengan cara menyusun skala prioritas. Tadi sudah saya sampaikan, skala prioritas itu adalah mengutamakan kebutuhan yang dianggap lebih penting atau mendahulukan kebutuhan yang lebih penting daripada kebutuhan yang lain karena mungkin sifatnya mendesak. Baik anak-anakku sekalian, materinya tidak usah panjang lebar karena waktunya hanya 1 jam pelajaran. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap jaga kesehatan dan ingat, kerjakan soal-soal pendalaman pada materi LKS sebagai bahan tugas. Ditulis di buku saja, di buku LKS, tidak usah ditulis di buku tulis. Ya, nanti sewaktu-waktu kalau Pak Cip menginginkan dikumpulkan harus segera dikumpulkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.